Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dahulu kala ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bapak kita semua, Nabi Adam alaihi salam, sebagai manusia pertama, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengeluarkan seluruh anak cucu Adam, termasuk kita semua, yang pada saat itu kita masih berada di alam ruh, dan Allah keluarkan kita semua dalam bentuk cahaya-cahaya yang terlihat seperti mutiara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, kepada seluruh manusia yang bahkan belum lahir saat ini, yang bahkan mereka akan mengalami datangnya hari kiamat nanti. Dari awal anak cucu Adam yang pertama sampai anak cucu Adam generasi manusia yang terakhir. Bahkan sampai Fir'aun sekalipun, yang mana dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil kesaksian dari seluruh umat manusia, anak cucu Adam. Allah bertanya, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat yang ke-172. Alassu birabbikum, bukankah aku benar-benar Tuhan kalian, kata Allah. Kemudian seluruh manusia sepakat, kita semua, bahkan Fir'aun, Namrud sekalipun, menjawab dengan bersama-sama, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Maka kita semua ketahuilah dahulu pernah bersama-sama bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah pencipta, pengurus, dan Tuhan kita semua satu-satunya di alam semesta ini. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa fitrah yang Allah tetapkan, yang menjadi bawaan lahir seluruh manusia adalah bahwa seluruh manusia yang terlahir ke alam dunia ini, mereka lahir dalam keadaan memeluk agama Islam seluruhnya, berserah diri kepada Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin illa wa yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir ke alam dunia ini, maka pasti mereka itu lahir dalam keadaan fitrah.
dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selanjutnya kata beliau, fa'adawahu, maka kedua orang tua mereka atau guru-guru mereka atau orang-orang yang berinteraksi dengan mereka selama di dunia, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, merekalah yang berperan merubah prinsip keyakinan dan keimanan anak yang terlahir sebagai muslim ini menjadi beragama Yahudi, menjadi beragama Nasrani, atau menjadi beragama Majusi, dan juga agama-agama yang lainnya yang kita dapati di muka umum. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah bahwa seluruh manusia, sekali lagi, mereka semua lahir dari rahim ibunya dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring pertumbuhannya, seiring dia mengenal bagaimana dunia ini, seiring dia bertambah dewasa, maka orang-orang yang ada di sekitarnya lah yang membuatnya menjadi berpaling dari agama Islam yang hak ini. Oleh karena itu, ketahuilah jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ajaran Islam, semua anak-anak kecil yang lahir kemudian meninggal sebelum mencapai usia balik, baik dia terlahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, ataupun ia terlahir dari seorang ibu yang kafirah, apapun agamanya, atau bahkan tidak punya agama sekalipun, maka ketahuilah anak ini dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena dia meninggal dalam keadaan fitrahnya yang masih bersih dan masih sempurna, sehingga dia akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dibuktikan oleh sebuah hadis yang disampaikan oleh salah seorang sahabat. Kata sahabat Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Nabi pernah menyampaikan ketika Nabi SAW melaksanakan Mi'raj, naik ke langit ketujuh. Maka di langit ketujuh Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim tengah bermain-main bersama anak-anak yang meninggal sebelum balik, baik dari kalangan anak-anak muslimin maupun anak-anak musyrikin. Karena Nabi SAW, maksudnya bukan anaknya yang musyrikin, tapi orang tuanya yang musyrikin, tapi tetap anaknya meninggal dalam keadaan mukmin baik muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah bagi kita bahwa agama Islam merupakan fitrah seluruh manusia yang sangat lurus. Maka sebaliknya, berarti agama apapun selain agama Islam adalah agama atau kepercayaan yang melenceng dari fitrah yang seharusnya. Agama apapun selain agama Islam adalah agama yang batil, agama yang salah, agama yang keliru, dan agama yang sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kecuali lisan-lisan yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang hatinya telah dikuasai oleh setan. Di mana jelas-jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-85. Kalau tidak percaya silahkan buka sendiri. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapapun di antara manusia yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, di dunia ini dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam kebaikannya tidak akan dianggap sebagai kebaikan oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kalau nanti di akhirat dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Apa maksudnya merugi? Maksudnya adalah
apapun amal kebajikan yang dia lakukan selama di dunia, yang mana menurut keyakinan agama kita pun itu adalah merupakan sebuah amal solih. Tapi ketika orang yang tidak memeluk agama Islam melaksanakan sedekah, melaksanakan membantu orang lain dan lain sebagainya, maka itu tidak akan diterima oleh Allah menjadi sebuah pahala yang akan menyelamatkannya di akhirat. Sudah capek-capek beramal, tapi tidak dihitung sebagai kebaikan oleh Allah, yang mana bahkan nanti di akhirat seluruh kebaikannya itu tidak dianggap, dan seluruh dosa-dosanya selama di dunia dianggap sebagai dosa yang besar, bahkan setiap detiknya pun dianggap oleh Allah sebagai dosa karena dia tidak memeluk agama Islam. Yang mana akhirnya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelaslah sekali lagi bahwa satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar di alam semesta ini hanya satu, yaitu agama Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul pada kita semua. Adapun sebaliknya, agama apapun, baik yang mirip dengan Islam, yang bercabang dari agama Islam, tapi bertentangan dengan beberapa prinsip agama Islam, apalagi agama-agama yang jauh dari keyakinan prinsip-prinsip agama Islam, maka seluruhnya adalah kepercayaan atau agama yang batil, yang mana nanti di akhirat pasti tidak ada peraguan, pasti 100% pemeluknya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mungkin akan pernah merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ketetapan yang sudah Allah tentukan di dalam Lauhul Mahfuz dan tidak akan bisa diubah oleh siapa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan lagi ada keyakinan orang yang meyakini semua agama itu sama. Semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Tidak, sama sekali. Kalaulah semua agama sama, buat apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam giginya sampai patah, kisah sampai berdarah untuk mendakwahkan agama Islam ini? Buat apa Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sampai digergaji hidup-hidup dalam rangka mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam ini? Inilah logika dasarnya. Oleh karena itu, sekali lagi, agama Islam satu-satunya agama yang benar. Adapun keyakinan semua agama sama, semua agama baik, itu adalah keyakinan yang namanya pluralisme, yang mana lahir dari orang-orang kafir, orang-orang barat, yang mana keyakinan ini digunakan untuk mendukung kekafiran mereka, supaya kekafiran mereka itu dianggap sebagai kebenaran, supaya penyembahan mereka terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa disalahkan oleh orang lain. Maka sekali lagi, ini adalah keyakinan yang sangat baik. Dan bahayanya, dewasa ini banyak di antara kita, di antara umat-umat muslim yang termakan oleh syubhat ini. Sehingga akhirnya mereka akan memberi selamat kepada hari raya agama yang lain. Mereka akan ikut beribadah di tempat ibadah agama lain. Mereka akan menjadikan tempat ibadah agama lain sebagai tempat wisata. Padahal ini semua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk belajar dan mendalami ilmu tauhid. Kita akan mengenal berbagai macam perbuatan dan ucapan yang merupakan syirik, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga nantinya kita dapat menjaga fitrah tauhid yang sudah jauh-jauh hari tertancap di dalam hati kita. Jangan sampai dirusak oleh keyakinan-keyakinan yang salah. Para nabi dan para ulama, para guru-guru kita telah mengajarkan bagaimana jalannya, bagaimana petunjuknya, bagaimana caranya menyempurnakan tauhid kita kepada Allah. Tinggal kitanya sebagai umatnya mau menjemputnya atau tidak, mau belajar atau tidak. Kemudian setelah kita mau belajar, maka kewajiban kita belum berhenti sampai situ. Kita punya kewajiban yang lain, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada cucu-cucu kita untuk berusaha menjaga fitrah tauhid dan agama Islam. Jangan sampai ada seseorang yang rela mengorbankan keislaman ini hanya demi meraih kenikmatan duniawi yang tidak ada nilai. Tidak sedikit anak-anak kaum muslimin yang mereka sampai pindah agama karena tergiur oleh ketampanan dan kecantikan calon pasangan. Tidak sedikit di antara kita yang sudah dewasa sekalipun yang pindah agama padahal sudah bau tanah karena tergiur oleh hal-hal duniawi yang tidak ada nilai. Oleh karena itu, wasiatkanlah kepada anak cucu kita wasiat yang diwasiatkan oleh seluruh nabi kepada anak keturunannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub." Ibrahim mewasiatkan anak keturunannya dengan kalimat tauhid. Begitu pula dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Apa isi jelasnya wasiat mereka? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan satu-satunya agama Islam sebagai agama yang benar bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan anggap sepele meyakini semua agama sama. Kita meyakini semua agama sama, bisa jadi kita semua pun sama-sama terjerumus ke dalam kekufuran. Sehingga bisa jadi karena Allah yang berhak menentukan. Bisa jadi nanti di neraka meskipun dia mati dalam keadaan musyrik, tapi punya keyakinan semua agama sama, bisa jadi Allah akan menyamakan tempatnya di akhirat dengan orang-orang kafir, yaitu masuk ke dalam neraka ya Allah selama-lamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan wabil khusus semoga menjadi pahala jariah bagi ketik yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus